apapun, nomor satu, rubah dulu kebiasaan. Nah, itu. Bu, maaf ya, banyak orang pengen mengalami perubahan, tapi dia nggak mau berubah. Nggak bisa. Merubah kulitnya saja ya. Merubah kulitnya aja. Makanya Bu, hijrah bukan urusan ganti baju loh. Hijrah dari hitam ke putih sekarang, ini belum tentu. Hijrah itu ganti mikir, ganti sudut pandang, ganti kesadaran gitu. Sehingga konteksnya bukan hanya pada konteks yang namanya kulit. Kita mau kembalinya ke holik atau ke makhluk? Holik. Deal ya? Dan kita konsisten nih. Karena ilahi roh. Nah, berarti kalau mau kembali ke holik, tujuannya holik, betul nggak? Berarti kalau saya pengen ke holik, pengen ke Allah, tapi nyarinya makhluk, nyampe nggak? Nggak mungkin. Nah, surga tuh holik apa makhluk? Oh, holik sih. Makhluk karena diciptakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita boleh tepuk tangan dulu dong buat Sahibul Bait. Terima kasih kepada Sahibul Bait yang menyediakan tempatnya untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama bertolabul ilmi di dalam majelis taklim ini. Dan ini kali perdana saya datang ke sini, ibu-ibu, pertama kali. Jadi kalau pertama kali saya biasanya jaim dulu gitu ibu-ibu ya. Ya kan, semua juga perlu PDKT gitu ya. Ya, jadi kalau kali pertama pasti saya jaim dulu, PDKT dulu. Dan kali pertama saya langsung dapat topik yang topiknya adalah makna kemerdekaan dari persepsi Islam ya. Dan ini kayak judul disertasi ibu-ibu ya. Terus tadi saya dikasih warning, nanti bahasanya jangan susah-susah ya gitu. Ya, saya disuruh bahasannya jangan susah-susah tapi topiknya berat gitu ya. Ya tapi ya udah aja. Ya, tergantung usia ya. Oke, tapi mengingat di sini semangatnya Gen Z ya, nggak apa-apa ya. Ibu-ibu, ini pengajian udah berapa lama? Udah lama. Lamanya 4 bulan. Enggak, maksudnya awal pengajiannya? Oh, ini baru pengajian baru. Oh, alhamdulillah, luar biasa ya. Soalnya saya kalau datang ke pengajian biasanya udah 20 tahun gitu ya. Jadi saya belum lahir pengajiannya udah mulai gitu. Biasanya gitu. Nah, ini masih muda ya berarti ya. Wah, mantap. Oke, tapi saya banyak wajah yang familiar yang sering ketemu di pengajian lainnya. Jadi saya bisa menyimpulkan di pengajian di Jakarta tuh banyak, tapi orangnya itu lagi gitu ya. Nggak jauh beda gitu, circle-nya nggak jauh-jauh gitu. Baik, saya izin sambil coret-coret sebentar, ibu-ibu. Tadi ya, ini saya sambil record. Ibu-ibu kalau dengar kata merdeka, yang kepikiran apa? Gimana? Bebas tuh gimana? Oke, saya banyak nanya nggak apa-apa ya? Karena dengan bertanya sebetulnya kita lagi ngobrol sama diri sendiri. Karena waktu ibu-ibu mau jawab, at least ada ngobrol dulu ke dalam gitu. Kenapa? Ibu-ibu, kita lagi ada di era
banyak orang yang asing terhadap dirinya. Banyak orang yang nggak kenal sama dirinya karena kenapa? Jarang ngobrol sama dirinya. Jadi banyak orang yang hari ini kesepian, dia merasa sepi, dia merasa jauh. Yang paling menyedihkan lagi adalah dia nggak akur sama dirinya sendiri gitu. Dan itu sedang terjadi saat ini. Makanya tingkat orang Indonesia khususnya 1 dari 5 orang Indonesia itu sakit mental, Bu. Iya betul. Dan 20% peningkatan dari 5 tahun kemarin, terutama di teman-teman Gen Z, itu tingkat bunuh diri naik 20%. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah jarang komunikasi sama dirinya. Jarang ngobrol sama dirinya gitu. Padahal yang di dalam ini teriak-teriak pengen diajak ngobrol, tapi kitanya sibuk belanja lah, check out lah. Yang paling sibuk apa coba? Ngomongin orang gitu. Ya, itu sibuk banget. Yang jauh lebih sibuk lagi apa? Usia sama keyakinan orang, udah aja gitu. Nah, jadi saya sengaja pagi hari ini bakal semudah mungkin, sesuai pesanan ya, sesimpel mungkin. Tapi dampak dan impact ibu pulang dari sini bukan hanya dapat tahu, tapi dapat kontemplasinya gitu. Kenapa Bu? Maaf ya, saya mau mengulang-ulang. Tadi saya dipanggil Ustadz tuh sebenarnya saya nggak Ustadz banget sih. Ya enggak sih sebenarnya. Biasa aja kan. Biasa aja keles. Bener nih kayak Gen Z nih, ini vibes-nya gitu. Gen Z yang gamon ya. Gamon tuh gagal move on. Tadi juga saya dikasih pesan sponsor, Kang Abu di sini yang usianya yang datang 60-an sampai 81 katanya. Oh iya bagus ya. Sip lah pokoknya. Yang penting jiwanya muda, betul ya? Ya. Tapi jangan lupa ingat body gitu. Jiwa muda, body enggak. Karena hari ini jangan-jangan jiwanya diskotik, bodinya apotik. Udah, jangan diskon lewat ya. Sekarang apotik aja udah. Oke. Jadi saya karena ini PDKT awal, saya mau banyak disclaimer dulu, nggak apa-apa Ibu ya? Nggak apa-apa ya? Oke, disclaimer yang pertama, 1, saya bukan mau ceramah dan bukan mau ngasih tausiah dan bukan mau ngasih wejangan. Tuh, kenapa coba? Tidak pernah ada orang berubah karena sering dengar ceramah, nggak ada yang berubah. Iya benar. Makanya pengajian udah lama, gitu-gitu mulu, gitu-gitu aja gitu. Kenapa? Karena perubahan tidak datang dari ceramahnya, dari wejangannya, tapi dari latihan dan mau berubah gitu ya. Dirinya sendiri ya. Ya, dari dirinya sendiri. Nah jadi, alih-alih saya ceramah, mending kita ngobrol, dialog, sama-sama belajar bersama. Setuju nggak? Berarti di antara kita nggak ada guru murid, kita sesama murid yang lagi mau belajar. Jadi ibu-ibu, punten, kalau kata orang, saya orang Sunda, jadi saya pasti ada celetukan Sundanya. Punten, mohon maaf. Orang Garut. Kalau ibu-ibu intinya jangan merasa lagi digurui sama saya, setuju? Karena saya bukan mau menggarami lautan. Wah, ibu-ibu pengalamannya udah top lah, pengetahuannya udah top. Jadi saya cuma mau jadi catatan kecil, footnote yang mudah-mudahan kita punya dan kita bisa belajar sama-sama. Setuju? Oke ya? Jadi jangan ngerasa diceramahin, jangan ngerasa digurui, kita belajar sama-sama. Makanya Bu, saya tuh lagi studi. Jadi 15 tahun saya research nih, ini masih sekarang. Tiap tempat itu sebetulnya tempat studi dan riset saya. Nah oleh karena itu kemanapun tempat saya pergi, yang justru pengen banyak belajar tuh saya. Jadi pagi hari ini yang akan lebih banyak belajar saya. Maka karena saya ingin lebih banyak belajar, maka saya yang akan lebih banyak bertanya. Setuju? Setuju. Ini jadi diam. Setuju kan nih? Berarti kalau saya nanya tolong karena jawabanmu adalah kualitasmu gitu. Ya, dan saya perlu jawaban itu. Karena belajar itu nggak ada benar salah, tapi yang ada mau tumbuh atau tidak gitu. Setuju? Oke. Kita awali dengan kata-kata merdeka. Merdeka itu apa sih? Bebas. Jadi kalau merdeka saya bebas ngelempar orang gitu, bebas nggak? Kalau orang yang ngelempar orang secara bebas dia merdeka nggak? Nggak. Maka kita sepakati dulu, merdeka itu artinya tahu batasan. Itu namanya merdeka. Lepas dari tekanan. Ya, apapun itu konteksnya, inti kemerdekaan adalah saya tahu limit. Saya sadar.
Contoh nih, contoh. Wih, saya tuh merdeka, boleh makan apa aja, misalnya. Tapi makanannya harus manis-manis, harus gula terus. Akhirnya dia adiksi kepada gula. Kira-kira orang yang adiksi kepada gula, bebas makan gula, kira-kira dia termasuk orang merdeka nggak? Enggak. Justru dia adiksi, bukan merdeka. Itu dua hal yang berbeda. Jelas ya? Jadi merdeka bukan ngomong bebas lepas ngapain aja, bukan. Karena kenapa? Ibu-ibu, saya mau langsung loncat ke konklusi ya. Kita tahu kalau kita bicara dalam konteks yang namanya Islam, salah satu pemaknaan Islam itu adalah liberate. Justru orang yang Islam adalah orang yang merdeka. Oke? Tapi kemerdekaannya itu dia tahu batasan. Makanya kalau kita mau bicara kemerdekaan dalam perspektif Islam, justru Islam itu memerdekakan. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kira-kira termasuk orang yang merdeka nggak? Bu, saya nggak tahu kenapa. Tadi openingnya kok dibacainnya Al-An'am, saya nggak ngerti kenapa. Tapi maknanya bagus banget. Sekarang saya tanya. Al-An'am itu artinya binatang ternak. Binatang apa? Kira-kira kalau binatang ternak merdeka nggak? Enggak. Hah? Karena begitu dia tahu batasan, berarti dia menentukan batasannya dan dia melakukan sesuai dengan batasannya. Sekarang saya tanya, maaf. Kalau binatang ternak, yang nuntunnya ngajak ke kiri, dia ikut kemana? Yang nuntunnya ke kanan, dia ikut kemana? Berarti binatang ternak mengikuti tuntunan orang lain, betul nggak? Betul? Sekarang saya tanya, ibu-ibu pernah nggak kesel, marah gara-gara orang lain nyebelin? Pernah nggak? Berarti keselnya gara-gara siapa? Harga orang. Berarti sama cerita tadi kira-kira gimana? Mirip. Betul nggak? Jadi kalau saya marah gara-gara dia ngeselin, kalau saya marah gara-gara dia nyebelin, kalau saya marah gara-gara, berarti yang mengontrol saya adalah orang lain. Berarti masih ada di tahapan apa? Belum, alias masih dalam tahapan binatang ternak. Benar nggak ini? Benar. Betul nggak? Contoh. Pengaruh luar. Ibu-ibu, surat awal-awal setelah Al-Fatihah itu yang kedua langsung ngomongin apa coba? Al-Baqarah. Coba kita renungin. Kalau kita bicara dalam perjalanan Quran, anyway, ibu-ibu maaf ya, saya tuh riset hampir 15 tahun. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang orang Islamnya banyak banget. Oke? Tapi perlu ibu-ibu ketahui, Indonesia nggak masuk 10 besar negara paling Islami. Jadi kita Islam KTP ya? Jadi kita Islam KTP, jangan kita sih. Kalau kita ngajak-ngajak saya. Oke, paham dulu sampai sini? Berarti pertanyaannya adalah, ada 2 poin dulu nih. Ada yang namanya Islam, ada yang namanya Islami. Oke? Pertanyaannya, orang yang KTP-nya Islam pasti Islami nggak? Belum tentu. Orang yang tampakannya religius pasti Islami nggak? Belum tentu. Maka kemerdekaan tidak terletak pada kemasannya, tapi terletak pada nilainya. Makanya selalu ada simbol, selalu ada kemasan, selalu ada nilai. Sampai sini oke? Diam gini ibu-ibu. Oke ini? Ibu-ibu kita pemanasan dulu ya. Itu belum mulai. Warming up dulu, bentar. Nah sekarang saya tanya,
Berarti kalau kita ngomongin kemerdekaan dalam bentuk value, kita bukan hanya didesain menjadi orang yang KTP-nya Islam, tetapi orang yang Islami. Nah, ibu-ibu, maaf banget nih, kalau kata Metallica nih ya, ada satu lagu judulnya Sad But True. Sedih sih, tapi kenyataannya begitu. Masyarakat di Indonesia kebanyakan orang Islamnya, tapi ranking Islaminya nggak bagus-bagus amat gitu. Berarti kalau orang Islamnya banyak tapi tidak Islami, termasuk merdeka nggak kira-kira? Nah, itu dipertanyakan. Ketika ngomong kemerdekaan kan kita mau ngomongnya dalam perspektif Islam gitu ya. Tapi poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan di awal ini adalah jangan lupa bahwa konteks kemerdekaan tidak terletak pada KTP-mu, tetapi terletak pada value atau nilainya. Setuju? Oke? Oke? Maka kalau kita memahami konteks yang namanya Quran, Quran itu perjalanan. Bu, maaf ya, ibu-ibu gak usah terlalu amazed, gak usah terlalu takjub sama orang yang dikit-dikit subhanallah. Kenapa? Rata-rata dari mereka latah, gak ngerti-ngerti amat apa yang diomongin, gak tahu-tahu amat apa yang diucapkan. Yang penting orang lain gitu, ikutan aja. Nanti pas ditanya, kenapa begitu? Jawabannya simpel, wallahu a'lam bishawab, udah aja. Saya pernah nanya ke 900 orang tentang sholat mereka misalnya. Tadi kan yang dibaca di surat 6 ayat 79 itu kan doa-doa awal iftitah, betul nggak? Ya. Oke, saya nanya, ibu bapak waktu sholat baca iftitah nggak? Semua jawab, baca. Bagus. Gimana bacaannya? Inna sholati wa nusuki. Wah, kalau urusan bunyi top aja udah. Makanya sekarang di Indonesia yang dilombain suaranya, betul nggak? Musabakoh, tilawatil, Quran. Suaranya bagus, kelakuannya nggak bagus, menang aja sih gitu. Betul nggak? Oke. Yang menarik Bu, yang menarik, begitu saya nanya ke 900 orang tentang pemaknaan, esensinya, isinya apa, begitu saya nanya, terus makna iftitah apa? 90% dari 950.000 orang ini jawabannya sama. Jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Ini kalau saya tanya satu-satu di sini gitu loh, nggak jauh beda kok. Dan itu terjadi sama orang yang pengajiannya udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tetapi sibuk dalam urusan simbol, tidak masuk kepada urusan value gitu. Jadi udah 5-10 tahun ngaji, urusannya yang ditanya apa? Halal, haram, itu terus Bu. Ributnya kunut, gak kunut, boleh gak? Gitu terus. Sampai saya kemarin ada pengajian beberapa bulan lalu, ada yang nanya, kamu nanya kalau perempuan menurut hukum Islam pakai lipstik merah gimana katanya? Ya saya jawab, ya kalau pantas oke-oke aja sih gitu. Urusannya pantas atau nggak pantas ya? Nah, bukan mengecilkan, bukan tidak mementingkan, tapi kalau kita sibuk hanya dalam urusan kulit, gimana mau merdeka gitu? Dan kita sibuk dalam kemasan, tapi value-nya nggak oke. Oke Bu? Sip ya? Clear ya? Berarti pertanyaannya, kemerdekaan ini adalah proses transformasi. Transformasi itu bukan bicara dalam konteks kemasan, tapi dalam konteks yang namanya isi. Maka di sini ada, saya ulangi ya, kemasan, di sini ada isi. Ibu maaf ya, menjadi Islam itu bukan dikit-dikit jadi fi amanillah gitu. Barakallah gitu. Itu namanya jadi Arabi gitu. Sip ya, paham ya? Ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau kemasan yang kayak kelihatan Arab belum tentu Islami, belum tentu. Makanya Arab juga nggak termasuk 10 besar negara paling Islami, Bu. Ibu tahu nggak nomor 1 sekarang negara yang paling Islami di mana? Jepang. Irlandia nomor 1. Baru kemarin launching. Asalnya Denmark, sebelumnya New Zealand. Jadi justru negara-negara yang paling Islami adalah negara-negara yang sorry to say orang Islamnya nggak banyak.
Menarik nggak Bu? Menarik. Nah, jangan-jangan kita terlalu bangga dengan kuantitas agama yang religius, tapi konteks value-nya nggak bagus-bagus amat. Jelas ya? Nah, jadi di pertemuan awal ini yang ingin saya garis bawahi, merdeka dalam perspektif Islam adalah merubah dari kemasan menuju kepada isi. Setuju? Ini kan ibu, nenek itu nanya ke cucu atau ke anaknya, udah sholat belum? Betul? Tapi jarang loh yang nanya gini. Nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Nggak peduli. Nah, di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Nggak peduli, yang penting gini, udah selesai, beres. Ritualnya. Oke Bu? Kira-kira apa yang saya ceritain relate nggak sama kejadian keseharian? Banget, karena ini fakta. Nggak bisa dibantah gitu. Jadi satu lagi ya, ini kalau ngomongin fakta sampai Isa nggak beres-beres, mungkin panjang ceritanya. Indonesia adalah negara yang paling religius nomor 2 sedunia Bu. Orang Islamnya paling banyak, tapi tingkat korupsinya tinggi. Unik nggak? Unik. Penjara penuh. Di Finlandia nggak beragama banget, penjara kosong. Korupsi minim. Nah, jadi sekarang yang kita renungkan adalah merdeka itu yang mana sih gitu. Oke? Oke nggak ini? Aduh, diam-diam gini, ibu-ibu oke ini? Oke. Ya. Wajahnya tuh kayak ngerti gitu, bagus. Soalnya gini, oke. Nggak meyakinkan gitu. Saya sambil grounding nggak apa-apa ya. Paham ya? Oke, kalau udah paham, baru kita mulai. Ya, kita mulai. Saya yakin lah ibu-ibu di sini hatam udah sering. Pengajian tahsin udah sering, betul? Nah, tapi hari ini kita akan memerdekakan dalam perspektif Quran, dalam perspektif Islam, dalam konteks yang namanya esensi. Boleh ya? Oke. Saya mau bagi dua dulu begini, Bu. Kita bagi dua. Karena nanti pada akhirnya konteks merdeka itu kalau di Quran ada di surat 5 ayat 16 tuh. 5 ayat 16 itu artinya zulmatin ilan nur. Dari gelap menuju cahaya. Nah, freedom itu artinya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari ignorance itu ketidaktahuan menjadi berpengetahuan. Itu baru merdeka. Sama halnya nanti buka tutup Quran, nanti kita ngerti di sini. Oke? Clear ya? Yuk, sekarang kita masuk dulu. Ibu-ibu pernah dengar kalimat gini nggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah dengar nggak? Oke, oh tiap hari. Ya. Kira-kira ibu-ibu kalau ngomong innalillahi waktu apa? Waktu orang sama barang hilang. Orang meninggal, barang hilang. Ya. Oke. Saya mau nanya nih. Kira-kira ibu-ibu waktu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, misal dapat WhatsApp, dapat telepon, tetangga meninggal. Kira-kira waktu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kira-kira ya, itu suatu kebiasaan atau dibunyikan dalam kesadaran yang mana? Kesadaran. Bener nih. Itu latah atau sadar ya mana? Ya, oke. Ya, berarti saya kasih indikator nomor 2 ya. Oke. Pokoknya ibu-ibu kalau ngebohong ketahuan aja ya. Oke. Sekarang saya tanya. Begitu ada orang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalimatnya dimaknai atau cuma bunyi? Hah?
Nah, ayo. Jadi begitu dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kesadaran, atau karena kalau udah tahu kalau orang meninggal baca ini. Jadi lebih kepada kebiasaan atau lebih kepada kesadaran yang mana? Kebiasaan. Itu namanya lah. Betul nggak? Iya. Orang mohon maaf ininya belum oke, ini udah mulut bunyi. Betul nggak? Nah, berarti pertanyaannya kita cuma ada dua pilihan nih. Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan. Mana yang lebih sering? Yang udah biasa dianggap benar. Betul? Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, kita boleh merasa merdeka, tapi kita semua terpenjara oleh kebiasaan kita. Betul? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kebiasaan itulah yang akan menentukan kualitas kemerdekaan kita. Jadi bintang satunya kita akan bicara tentang habits. Contoh, ibu-ibu ini kebanyakan ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Ngomel-ngomel dulu baru, oh iya, atau mikir dulu baru ngomel, yang mana? Ngomel dulu baru mikir. Posting dulu baru mikir. Kalau anak-anak sekarang tuh karena jempol itu lebih dekat sama handphone daripada otak, jadi jempol lebih cepat posting daripada mikir gitu. Betul? Sehingga disadari atau tidak, yang kita lakukan keseharian bukan pada wilayah keputusan, tapi pada wilayah kebiasaan. Termasuk sholatnya. Ibu-ibu ini sholat ini kesadaran atau kebiasaan? Oke, saya tanya nih, Bu, sholat wajib nggak? Wajib. Wajib itu apa? Harus. Kalau jawab wajib sama dengan harus, udah pasti kebiasaan. Pasti. Iya. Berarti sholatnya masih harus, bukan butuh. Masuk butuh. Ayo. Iya benar, yang penting sholat benar sih. Tapi kan maksud saya, jangan-jangan kita sekarang sholat, puasa bukan karena butuh, bukan karena sadar, tapi karena harus. Betul nggak? Yuk kita cek sholat ibu-ibu sadar atau nggak. Saya mau ngecek dulu nih. Ada nggak yang gini? Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, ada nggak? Ada nggak? Ya udah. Kalau rokaatnya aja lupa, udah pasti tidak sadar. Fix. Makanya sholat yang ngaruh-ngaruh amat dalam hidup sih gitu. Iya, kenapa? Sholatnya rajin, ngegosip tetap. Bu, ada nggak orang yang rajin sholat tapi rajin ngegosip? Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Seimbang. Itu jawaban aman, seimbang. Oke nggak? Sehingga ya itu tadi yang saya bilang, jangan-jangan mau sholat, mau puasa, mau umroh, mau haji, itu semua ngomongin kemasan, packaging, cover, masking, apapun lah penamaannya. Tetapi tidak masuk kepada konteks yang namanya isi. Gimana Bu? Maaf banget nih. Kalau ini semua masuk ke isi, Indonesia nggak mungkin tingkat korupsinya tinggi, itu nggak mungkin. Betul nggak? Betul nggak? Berarti kalau kita dalam konteks kemasan yang belum keisi, belum tahu batasan, berarti belum merdeka. Dan jangan lupa sih Ibu, kemerdekaan atau merdeka dalam perspektif ini sifatnya dinamis. Apa? Berarti kalau dinamis berubah terus nggak? Maka ibu-ibu kalau nggak punya sifat adaptasi, pasti hidupnya nggak happy. Pasti. Terpatok harus. Makanya kalau hidup banyak harus dan ideal, pasti nggak akan happy hidup. Kenapa? Udah pokoknya gini.
Dari dulu juga gini, nggak mau dirubah, gini. Tidak ada perubahan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada perubahan, tidak mungkin akan jadi orang yang merdeka nomor 2, orang yang mau selalu melakukan yang namanya perubahan, namanya adaptif. Makanya perubahan terus-menerus dalam perspektif Islam disebut istiqomah. Summa staqomu itu continuous improvement gitu. Oke Bu? Oke. Ini sampai jam berapa saya Bu? Anda tunggu. Ini biasanya berapa lama selamanya? Jam 12 ini baru jam 11. Oke. Sehingga kan saya newbie di sini baru, jangan-jangan cuma 40 menit, ini bosen gitu ya. Biasanya sore sih jam 5. Jangan lah Bu, jangan jam 5. Udah ini mati. Oke, sip ya, paham ya? Nah, sekarang kita mulai begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebetulnya bukan urusan kematian, bukan. Nah, ini hanya pondasi, hanya orang yang merdeka lah yang akan konteksnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa? Karena semua datang darinya dan akan kembali kepadanya. Jadi saat bersyukur pun kita ingatnya ya. Iya, apapun. Iya. Jadi ini nggak ada urusan sama mati, musibah, ya oke lah. Tapi kalau kita menerapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dalam keseharian, bukan bunyi, di situ potensi merdekanya tinggi. Contoh. Ibu-ibu, kita sumbernya sama nggak? Dari semua sumbernya sama nggak? Sama. Yaitu Allah. Oke? Dan akan kembali ke sumber nggak kira-kira? Ya. Oke. Berarti pertanyaannya, kalau kita dari sumber yang sama dan akan kembali ke sumber yang sama, kita ini lagi melakukan yang namanya perjalanan, journey. Berarti kita ini lagi melakukan yang namanya transformasi. Jadi, yang ingin saya garis bawahi, tolong ini ingat baik-baik, hidup itu sama dengan belajar. Berarti hidup ini saya sering sebut the school of life, tempat belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Sekarang saya tanya, orang yang merdeka, orang yang mau terus belajar atau berhenti belajar? Terus belajar. Berarti nomor 3, kemerdekaan diisi oleh tidak pernah berhenti untuk belajar. Ibu-ibu maaf ya, tolong ingat ini juga baik-baik. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Betul nggak? Jadi kalau kita sadar kita lebih banyak nggak tahunya, pengen mencari tahu. Jadi kurangi menjadi orang yang sok tahu gitu. Kenapa? Karena saat spirit kita adalah nggak tahu, ketidaktahuan, yang kita harap, yang kita tuju adalah pembaharuan gitu kira-kira. Jelas ya? Berarti kalau kita mau jadi pembelajar terus harus punya sifat yang spesifik nggak? Iya dong. Pembelajar sifatnya pasti humble. Jadi maaf ya, orang sombong udah pasti nggak merdeka. Fix. Kenapa? Saat dia sombong, dia sudah merasa cukup. Saat dia merasa cukup, dia nggak akan masuk pengetahuan baru. Saat pengetahuan baru nggak mau masuk, dia tidak mau merubah adaptasinya, dia tidak mau merubah habitsnya. All the best, Bu. Selesai. Oke? Oke ini. Dapat ya? Dapat ya? Contoh. Berarti pembelajaran konteks inti dari pembelajaran itu cuma satu. Ibu-ibu, saya mau membagi 4 tipikal manusia dulu ya. Dan kenapa sih Indonesia di ranking 50 ke bawah? Yang saya riset hampir 14 tahun ini, indikator parameternya menarik ya. Contoh. Ulang sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kita berasal dari dan akan kembali ke. Jadi tujuan kita mau apa, Bu?
kembali. Mau pulang. Mau apa? Pulang. Berarti kalau kita mau pulang sekarang lagi apa? Lagi pergi. Karena orang yang boleh pulang adalah orang yang lagi pergi. Oke? Oke. Nah, sekarang berarti kita mau menuju apa? Pulang. Pulang. Sering disebut dalam perspektif tasawuf, pulang ini adalah rumah sejati, tempat awal, tempat sejati, macam-macam. Berarti pertanyaannya, dalam proses perjalanan pulang ini, segala bentuk perjalanan semuanya sementara. Semuanya apa, Bu? Sementara. Berarti kalau semuanya sementara, ada yang fix nggak? Tidak. Ada yang ideal nggak? Tidak. Ada yang pasti nggak? Tidak. Nggak ada. Kita berjalan terus. Maka nomor 4, sadarilah bahwa segala semua bentuk konteks kehidupan ini adalah sementara. Makanya ibu-ibu, ini perlu disadari ya. Ini salah satu rumus hidup nih. Salah satu rumus hidup. Saya pinjam dari filsuf Jawa namanya Suryo Mentara. Dia bilang gini, hidup ini selalu mulur mungkret, kata dia. Kadang kembang, kadang kempis. Jadi Bu, selevel apapun orang kaya, setengah kaya, di bawah dan seterusnya, jabatannya apa, status sosialnya apa, semua hidup selalu sebentar senang, sebentar sedih. Dah. Sebentar happy, sebentar sedih. Udah. Nggak bisa lepas dari itu. Yang bahaya, ketika sedih pengen happy, ketika happy nggak pengen sedih. Itu bahaya. Stuck dong. Stuck. Berarti hidup kayak cakra, kayak roda nggak kira-kira? Iya. Jadi ibu-ibu kalau lagi sekarang happy, siap-siap sedih. Kalau lagi sedih, siap-siap happy. Kenapa? Karena konteks dari kesementaraan ini mau kasih tahu bahwa segala sesuatu bentuk dalam hidup adalah dinamis. Jelas ya? Oke ya? Nah, hari ini kita 4 point of view aja dulu. Ini sebenarnya ada 20 banyak sih, Bu. Tapi karena waktunya nggak banyak, jadi intinya sekarang kita ngerti dulu bahwa merdeka itu bukan masalah bebas, tapi merdeka itu justru dari gelap menuju cahaya, dari kemasan menuju dari KTP-nya Islam menjadi Islami yang sejati. Contoh. Ibu-ibu maaf ya. Bisa nggak orang KTP-nya nggak Islam, tapi perilakunya Islami banget, bisa nggak? Bisa. Nah gitu. Jelas ya? Jadi kalau orang dikit-dikit kafir, neraka, menilai nggak? Menilai. Kalau menilai merasa lebih baik nggak? Ini orang lagi menilai, lagi merasa lebih baik, lagi merdeka atau enggak? Berarti semakin kita menjudge siapapun, semakin pasti dirinya nggak merdeka. Jelas ya? Oke ya? Sip? Dapat ya? Nah, sekarang kita ngelihat dari perspektif Qur'annya. Contoh, karena tadi kita awal dari Al-An'am, itu menarik. Contoh. Ibu-ibu ini orang apa manusia? Orang-orang sama. Hah? Orang apa manusia? Oke, Bu, tipikal nomor 1 ya, levelnya manusia nomor 1. Yang paling basic level 1 itu namanya asbun, Bu. Yang penting bunyi. Nah. Asbun aja. Ya, gak ngerti, gak wek aja udah. Mau ditanya apa gak ngerti, yang penting bunyinya gini. Itu level paling bawah. Oke? Maaf ya. Kenapa Indonesia tuh rankingnya nggak bagus-bagus amat Islaminya? Yang asbunnya banyak gitu. Iya, ngaji rajin, hataman rajin, tapi sodaqallahul azim. Gitu. Oke? Naik satu level dari asbun itu adalah memiliki pengetahuan. Dia punya knowledge, pengetahuan.
Makanya Quran, Nabi Muhammad selalu mengencourage belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Ayo belajar, belajar, belajar. Supaya memiliki apa Bu? Pengetahuan. Makanya di surat 17 ayat 36 itu ada kalimat menarik. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti ngerjain sesuatu harus ada pengetahuannya nggak kira-kira? Iya. Sekarang saya tanya, bisa nggak orang ngerjain sesuatu, pengetahuannya ada, ngertinya juga enggak, tapi ngerjain aja, bisa nggak begitu? Itu namanya dogma dan doktrin. Udah pokoknya ikut aja. Begitu ditanya kenapa, dia nggak punya argumen. Berarti ikutan. Berarti kalau ikut-ikutan, ngikutin siapa yang membawanya nggak kira-kira? Iya. Itulah yang disebut binatang ternak. Paham? Oke? Maka level nomor 3, setelah dia bunyi, dia punya pengetahuan. Ini naik satu level. Untuk transformasi dari Islam menuju Islami, untuk transformasi merdeka, yang nomor 3 adalah memiliki pemahaman, paham. Makanya Bu, Quran itu nomor 1 dibaca. Cukup nggak dibaca? Enggak. Sekarang saya tanya, maaf. Kira-kira orang berpahala terhadap Quran setelah dia baca, ngerti, ngerjain, atau pas baca doang langsung dapat pahala? Yang mana? Bacanya dapat pahala. Nah, mulai nih. Pokoknya ciri-ciri orang asbun kalau ditanya langsung jawab gitu. Itu ciri-ciri asbun aja. Dosa. Oh iya, orang tua ya, ayo maaf. Iya. Coba renungin dulu kalimat saya, dengerin dulu. Pahala itu datang ketika membacakan atau baca, pelajari, paham, mengamalkan, baru dapat pahala. Yang mana kira-kira? Yang komplit atau yang cuma bunyi? Nah itu. Pakai telur. Makanya ibu-ibu maaf ya, ada nggak orang yang rajin hataman tapi dibenci sama Allah? Ada nggak kira-kira? Tiap hari ke masjid hatam, ya bukan hatam sih, istilahnya tiap hari baca Quran 1 juz, pokoknya sebulan hatam. Tapi endingnya dibenci Allah. Ada nggak kira-kira yang begitu? Jelas. Kenapa coba? Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malataf alun kaburomatan indallahi antakulu malataf alun. Ibu ngerti nggak apa yang saya omongin barusan? Nah, takutnya kan langsung amin ya Allah, amin. Nggak ngerti isinya. Apa sih artinya? Hai orang-orang yang beriman. Bu, yang beriman tuh yang gimana sih? Terserah bapaknya gitu. Benar. Benar. Ya. Benar, bagus ya. Aduh, untung masih PDKT ya, untung aja. Jangan coba-cobain. Ya nggak apa-apa sih ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau di kajian ini banyaknya asbun, ibu-ibu jangan sedih. Kenapa temennya banyak tuh? Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman intinya nomor 1, dia punya pengetahuan dan dia punya kesadaran, itu iman. Jadi kalau nggak ada 2 partikel ini, itu belum disebut iman namanya. Oke ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun malatafalun, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Oke? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu apa? Kalau kata-kata anak-anak Alpha Gen Z sekarang tuh ngomongnya adalah walk the talk. Kok kamu nggak walk the talk sih? Artinya apa? Kamu tidak mengerjakan apa yang kamu ucapkan. Bu, jangan lupa loh ya, perubahan tidak datang dari suaramu, tapi perubahan datang dari perilaku. Contoh.
Ada ibu ke anaknya, kamu tuh jangan marah-marah dong. Nyuruh jangan marah-marah sambil aneh. Si anak bingung, ini ibu maunya apa sih? Gitu. Betul nggak? Kira-kira yang akan dicontoh omongannya atau perilakunya? Perilakunya. Ya, gitu. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya lagi, bisa nggak orang baca Al-Ma'un misalnya, tapi nggak ngerti isinya? Bisa nggak? Berarti tiap hari, Allah itu Allah, bagus suaranya sambil nangis-nangis, tapi nggak ngerti juga sih. Padahal di Al-Ma'un ada kata-kata, pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong lah ya, bukan ngasih loh, tidak mendorong untuk memberi makan fakir, miskin. Sekarang saya tanya, tiap hari baca Al-Ma'un tapi pelit, disukai atau dibenci sama Allah kira-kira? Kaburomatan indallahi antakulu malatamalu. Aku nggak suka sama orang yang ngomong tapi nggak ngerjain. Betul? Betul? Jadi kira-kira Quran ini yang penting bacanya atau pahamnya? Dua-duanya. Karena kalau nggak baca nggak akan bisa paham. Itu aneh-aneh aja. Bener nggak ini? Sementara sekarang kebanyakan orang baru bunyi pahala, gitu loh. Yang lebih lucu lagi, ibu-ibu pulang pengajian ini aku soleha banget, belum. Soleha dari mana baru pengajian? Belum dikerjain. Baru keluar pintu, alhamdulillah soleha, belum. Karena belum menjadi laku. Oke nggak ini? Jadi yang dapat pahala baca atau baca sampai dikerjain? Sampai dikerjain. Kalau baca doang nggak dikerjain, justru dibenci. Nih kita tuh keenakan 1 huruf 10. Jadi habis baca Quran tuh hitung-hitungan pahala sama malaikat 10, 100, 200 udah. Jadi gimana gitu? Paham? Sip ya? Kita tuh udah terlalu lama tidak terdidik pola pikir dengan kritik thinking gitu loh. Main ikutin aja. Pokoknya katanya, mentang-mentang yang ngomongnya tuh pakai sorban, pakai apa, diikutin aja gitu. Bahkan belum tentu benar, betul nggak? Iya dong. Oh ya ibu-ibu sekalian, jangan lupa juga, kemana-mana saya datang, saya selalu mendisklaimer, yang penting konteksnya apa, kita sama-sama belajar, setuju? Dan saya ini bukan mau meyakinkan sesuatu, enggak. Bukan saya lebih benar, lebih tahu. Dan yang paling penting ibu-ibu nggak boleh percaya sama omongan saya. Iya, jadikan sebagai informasi, dikerjain baru percaya. Setuju nggak? Bu, ada nggak orang yang habis baca Quran? Shadaqallahul azim, ada? Ada nggak? Apa artinya? Maha benar Allah atas segala. Sekarang saya tanya, tahu benar atau enggak harus ngerti dulu nggak? Ini ada ngomong alif lam mim zalik kan shadaqallahul azim. Emang tadi maknanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Benar nggak? Jadi shadaqallahul azim itu habis bunyi atau habis ngerjain? Habis ngerjain. Bener ya? Quran ternyata benar. Quran ternyata benar. Berarti Quran itu harus dibuktikan oleh kita sendiri secara experience. Membenarkan nggak kira-kira? Iya. Jangan pinjam telinga orang, pengalaman orang. Oh iya benar ya. Kata siapa? Kata dia. Berarti kalau masih pinjam merdeka nggak kira-kira? Sip? Oke? Sekarang yang banyak hataman atau memahami? Hatam atau paham? So, lagi Ramadan. Semua di grup WhatsApp grup. Udah juz 1. Bener nggak? Udah juz 2 gitu. Ada yang dikata, aduh udah utang 3 juz. Oh, aku udah hatam, stres langsung padahal. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau hatam nggak paham, kira-kira kemungkinan mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya tinggi nggak kira? Tinggi. Sementara, sorry to say, budaya-budaya hanya hatam dan merasa dapat pahala, ini akan terjadi gitu. Jadi dianggap kalau udah hataman suci banget, ibu. Oke? Bu, ini kuis sedikit ya, kuis. Nabi Muhammad menghatamkan Quran berapa kali coba? Ini diam gini. Nabi Muhammad menghatamkan Quran berapa kali? Sekali. Bahkan Quran nggak, ya, emang Quran datang kayak buku gitu? Enggak, seayat.
Ibu tahu kan, Quran itu dibukukan 50 tahun setelah Nabi Muhammadnya nggak ada. Oke? Jadi Nabi Muhammad pernah lihat buku Quran nggak? Nggak belum. Tapi beliau paham nggak? Mengikuti nggak? Berarti beliau pahamnya satu, tapi hatamnya satu, tapi paham. Ada nggak umatnya hatam diulang-ulang tapi nggak paham-paham anak? Jangan banyak kan? Ada. Oke? Jadi pulang dari sini yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Wah, ini udah jam makan siang nih kayaknya nih. 11.24 nih. Iya, hatamnya jangan dihilangin tapi plus paham. Kenapa kalau hatam doang belum tentu merdeka gitu loh, Bu? Orang nggak ngerti isinya. Sip? Oke? Ini oke nggak? Sip ya? Oke. Jadi ibu-ibu ini orang apa manusia? Nih, contoh. Kalau ketemu teman baru di arisan, mana pernyataan atau mana pertanyaan yang ibu akan pakai? Satu, ibu orang mana? Atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang mana? Bener nggak? Berarti kita ini orang apa manusia? Oh, tadi manusia, sekarang orang apa yang diganti lah? Betul, kan? Oh, baru paham. Nah, Bu, baru paham itu menarik loh. Please hati-hati kalau ada yang beda dikit sama dia, paham baru kan, jangan-jangan baru paham. Ya jangan menilai lah, udah. Karena jangan sampai kebodohan dan ketidaktahuan kita menilai sesuatu yang kita belum tahu sebelumnya gitu. Jadi alih-alih judgement, mending belajar. Sip? Oke? Yang disuruh puasa orang apa manusia? Lah. Yo. Nih. Al-Baqarah 183 tuh bilangnya gini. Ya ayyuhalladzina alaikumus kama kutiba la'alakum. Apa ayat ini nggak? Hai orang-orang yang jadi yang disuruh puasa orang apa manusia? Wah, ini nggak gitu jawabannya. Nah, berarti, mangga Ibu silakan. Kalau kita bicara dalam konteks ini, saya mau menggarisbawahi dulu nih. Ada wilayah orang, ada wilayah manusia. Kalau konteks ada orang dan ada manusia, nanti kita ngerti. Ada kemasan, ada isi. Bukan iman, isi, Bu. Iman mah udah yang tadi. Iman, boleh lah. Kan tadi nurutin dia. Iya, nggak apa-apa. Kan nular ya. Oke, Bu? Sip? Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa sih buka tutup Quran itu pertamanya binatang dulu? Iya. Karena Quran lagi mau mentransformasi, memerdekakan kita dari sifat binatang menuju manusia. Maka duanya Al-Baqarah, endingnya An-Nas. Oke kan nih? Sip ya? Berarti dari 2 ke 114 ini jernih nih. Bukan asal baca, ngebut, nggak ngerti isinya, hatam, alhamdulillah. Ya boleh aja sih, tapi kayaknya udah nggak gitu lagi deh. Kenapa? Kalau kita tidak menjadikan ini sebagai transformasi, gimana mau merdeka gitu? Yang jangan-jangan udah puluhan tahun kita hidup, tapi levelnya masih di binatang ternak. Betul? Karena di surat 7179 misalnya, ya, ini keren loh, Allah agak menyindir sih. Dan akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki pendengaran, nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, hati nggak dipakai. Apa bedanya sama binatang ternak? Berarti yang namanya manusia pasti menggunakan akal.
Menggunakan apa? Berarti kalau menggunakan akal, kira-kira pikirannya dipakai nggak? Dipakai. Sekarang saya tanya, kalau lagi dalam kebiasaan, pikiran dipakai nggak? Kalau lagi kebiasaan, pikiran dipakai nggak? Enggak. So, saya mau nanya, ibu-ibu ini termasuk orang yang sering berpikir atau banyak pikiran? Yang mana? Lalu ya udah. Banyak pikiran. Berarti kalau lagi banyak pikiran, lagi mikir nggak? Enggak. Pusing. Tapi ngerasa mikir gitu. Benar nggak ini? Benar? Makanya jangan heran kenapa masalahnya itu lagi, problemnya itu lagi. Orang ini nggak dipakai. Kenapa? Karena kita menggunakan yang namanya habits. Bu, untuk diketahui ya, 98% yang kita lakukan keseharian itu hanya pengulangan yang diulang-ulang. Selesai. 98% loh. Berarti merespon sama, melakukan sama, memilih sama, menentukan sama. Ngomong, aku adalah orang merdeka, tapi tiap datang ke restoran mesennya nasi goreng. Udah, nggak mikir lagi. Padahal menunya banyak. Berarti milih pakai kebiasaan atau pakai kesadaran? Kebiasaan. Dan 98% kehidupan kita diikat oleh yang namanya kebiasaan. Setuju, Bu? Sip ya? Dan mohon maaf banget ya, kira-kira di atas 40 tahun nih, kira-kira, kan belum, ini mah belum ya. Iya, di atas kan. Yang namanya perubahan kebiasaan itu teramat sangat sulit. Kenapa? Karena lepas dari 40, 50, 60 apalagi nanti di sini, kebiasaannya sudah semakin mengerak. Karatan. Tapi bukan nggak bisa, bukan. Oke? Berarti pertanyaannya, kalau kita ingin merubah apapun, nomor satu, rubah dulu kebiasaan. Nah, itu. Bu, maaf ya, banyak orang pengen mengalami perubahan, tapi dia nggak mau berubah. Nggak bisa. Merubah kulitnya saja ya. Merubah kulitnya aja. Makanya Bu, hijrah bukan urusan ganti baju loh. Hijrah dari hitam ke putih sekarang ini belum tentu. Hijrah itu ganti mikir, ganti sudut pandang, ganti kesadaran gitu. Sehingga konteksnya bukan hanya pada konteks yang namanya kulit. Oke, Bu? Sip ya? Sampai tahapan ini dapat sesuatu? Oke? Mantap. Jadi kita orang apa manusia? Orang. Kalau orang berarti ngomongin apa? Kemarin. Bukan kemarin, kemasan. Kemarin mau udah lewat. Ini jam berapa nih? Iya, jam makan siang. Ya, ini perut udah nggak merdeka memang ya, jam-jam segini nih memang. Kemasan. Maka kalau ditanya, ibu orang mana? Orang Bandung. Yang orang Bandung tuh kan fisiknya, lahir ininya, isinya kan bukan. Asli mana tuh? Asli mana? Nah, gitu. Betul nggak? Sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau ditanya, ibu asli mana? Jawab apa? Padang. Padang. Iya benar misalkan ya. Padahal tadi kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi, apa artinya? Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke. Berarti intisari kita sebenarnya berasal dari siapa? Kenapa jawab dari Padang? Benar nggak ini? Iya. Nah, cuman yang ngerti ini cuman 1%. 99% yang nggak ngerti. Jadi ibu-ibu pulang dari sini nggak usah sok-sokan, nanti ketemu teman baru. Ibu asli mana? Aku berasal dari Allah. Udah biasa aja. Nggak usah gitu juga, gitu. Udah? Nah, sekarang pertanyaannya kalau jawabannya udah tradisi dan nggak mau dirubah, merdeka nggak? Enggak.
Berarti ngikutin tradisi. Pasti menderita aja. Sip. Berarti yang Padang, maaf ya, Sukunya. yang Padang itu orang atau manusia? Orang ya. Kan kalau aku manusia Padang nggak ada. Paham nggak ini? Nah, berarti kemasan orang nggak kira-kira? Tapi semuanya esensinya adalah manusia gitu. Itu esensinya. Paham ya? Makanya seruangan ini orang yang sama atau manusia yang sama? Orangnya Manusia yang sama, orangnya beda, bentuknya beda, asalnya beda, karakternya beda, tapi value kemanusiaan itu selalu semuanya sesama manusia. Jelas? Jadi Bu, orang yang merdeka adalah orang yang melihat semuanya manusia. Paham nggak maksud saya? Jadi mau dia sukunya apa, bangsanya apa, rasnya apa, agamanya apa, nggak penting karena kenapa? Kamu dan aku sama-sama manusia. That's it. Jadi kalau sekarang kita ribut gara-gara sara, berarti belum menjadi manusia, berarti belum merdeka. Gitu maksudnya. Oke? Mau ngelihat yang di bawah, statusnya gimana pun, manusia. Karena orang apa? Identitas, golongan, status sosial, jabatan, pangkat, dan seterusnya itu ada di keorangan. Ini kita bicara tentang identitas. Tapi di dalam semua identitas adalah manusia yang sumbernya sama. Bu, maaf ya, yang lebih mulia tukang parkir atau CEO? Yang lebih mulia tukang sapu atau tukang bakso atau presiden, yang mana? Gimana sudut pandangnya? Makanya Allah gak pernah ngomongin kemuliaan di wilayah identitas. Nggak ada. Yang paling mulia adalah yang lulus S3. Nggak ada, Bu. Esteller. Karena yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di sisi Allah. di sisi Allah. Berarti value kita di hadapan Allah identitasnya atau takwanya? Takwanya. Identitas itu kemasan, casingnya. Nah kalau orang masih berkutat di casing lah, di KTP lah, di keorangannya lah, berarti dia belum menjadi manusia yang belum jadi anas gitu. Oke Bu? Oke. Sip? Berarti syarat jadi manusia apa? Menggunakan akal. Ada why-nya gitu. Jangan gini ya, ikut. Kenapa? Nggak tahu, udah pokoknya. Udah. Itu nggak merdeka. Ya, karena dia nanti dipenjarai oleh tradisi, pokoknya, katanya, dan seterusnya. Kebiasaan. Oke? Sip? Nah, terakhir sebelum kita tanya jawab. Ini saya nggak akan bosan membuat mengulang-ulang ini, Bu. Contoh. Bu, tadi sholat wajib nggak? Coba tolong diganti kata wajibnya bukan harus tapi perlu. Gitu. Tapi kan bahasa Indonesia harus wajib. Iya, cuman pemahamannya tolong ganti bahwa aku bukan harus sholat tapi aku perlu sholat. Beda nggak? Beda. Kalau harus didorong oleh takut biasanya. Maaf ya, kalau orang sholat takut neraka, pengen surga, pengen dapat pahala, udah pasti nggak ikhlas sholatnya. Iya, orang ada minta-minta mau-maunya. Betul nggak? Tahajud sih, tapi semoga proyeknya lancar. Ada maunya. Bukan Siap ya? menganjurkan kita meminta dalam sholat. Iya boleh sih, kalau buat anak TK tapi. Bu, ada nggak orang doa, tapi ujung-ujungnya bukan berdoa sih, jadi ngatur gitu, ada nggak? Awalnya mau bagus, ya Allah, alhamdulillah. Aku bersyukur ya Allah, diberikan rezeki. Tapi ya Allah sebaiknya, mulai nih sebaiknya ya Allah. Ada sebaiknya. Ya awalnya doa, ujungnya jadi ngatur nih gitu. Betul nggak? Kira-kira kalau hamba ngatur sama Allah, ini hamba yang baik ya kira-kira?
Nah, gitu. Jadi banyak orang yang sekarang berasa berdoa padahal lagi ngatur gitu. Anyway, nanti kapan-kapan kita bahas itu. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi begini. Bu, sholat itu jembatan atau titik sampai? Hah? Sholat itu tujuan atau jembatan? Nah, beda-beda. Jembatan siratal mustaqim. Jembatan menuju apa? Oke, ibu-ibu mau ke surga nggak? Hah? Tar. Tadi hidup ini innalillahi wa inna ilaihi, mau ke surga atau mau ke Allah? Ke? Jadi mau ke surga nggak? Ulangnya. Innalillahi wa inna ilaihi, dari Allah mau kembali ke Allah. Ada nggak dari Allah kembali ke surga? Ada nggak? Ya, disuruh kembalinya kemana? Allah. Jadi mau Allah mau surga? Allah. Oh nggak gitu dari ah. Nih saya mau nanya, maaf ya. Buat ibu-ibu yang masih pengen ke surga, tolong renungin ini. Tolong. Ibu tahu kisah Adam nggak? Tahu. Adam tahu? Tahu. Adam ada di surga awalnya, oke? Digoda nggak? Digoda. Sama siapa? Setan. Jadi diturunin. Berarti Adam tergoda oleh setan di surga. Ulang. Adam tergoda oleh setan di surga. Berarti di surga ada setan. Berarti ibu kalau ke surga ketemu setan. Nah, sok aja ibu ke surga nggak apa-apa. Ketemu setan nanti. Saya kalau aja Pak. Nah ya, yang kedua. Ini kalau dogma doktrinnya kenceng gini nih kira-kira ya, tapi nggak apa-apa. Yang kedua, di dalam hidup ini cuma ada dua bu. Yang satu adalah holy. Apa satu? Holy. Yang kedua makhluk. Beda. Ada holy, ada makhluk. Sip? Nah, saya mau nanya nih. Di luar holy namanya makhluk. Oke? Berarti holy itu hanyalah Allah. Deal? Berarti di luar Allah namanya makhluk, bukan manusia. Makhluk. Nah, oke? Nah. Oke nggak ini? Oke. Satu apa tadi? Yang kedua? Di luar holy ada? Satu-satunya holy hanya? Di luar Allah berarti? Mantap. Oke, sip. Nah, sekarang saya tanya, manusia itu holy apa makhluk? Sip. Kenapa? Di luar diciptakan. Oke? Binatang? Tumbuhan? Kursi? Bulan? Nah, mulai. Makhluk. Bintang. Tata surya. TV. Whiteboard. Ya. Semuanya apa? Kalau surga? Lain. Iya makhluk lah, karena diciptakan oleh. Kalau neraka? Jadi kalau ibu-ibu nyari surga, nyari holik, nyari makhluk. Ulang. Kita mau kembalinya ke holik atau ke makhluk? Deal ya? Dan kita konsisten nih. Karena ilahi roh. Nah, berarti kalau mau kembali ke holik, tujuannya holik, betul nggak? Berarti kalau saya pengen ke holik, pengen ke Allah, tapi nyarinya makhluk, nyampe nggak? Nggak mungkin. Nah, surga itu holik apa makhluk? Oh, holik sih. Makhluk karena diciptakan. Berarti surga itu adalah makhluk. Jadi kalau nyari surga nyari ketemu holiknya nggak kira-kira? Enggak. Gitu. Makanya yang Allah inginkan, udah cari aku. Kalau akunya dapat, surga dapat gitu. Kalau nyari surga, akunya belum tentu dapat. Jadi mending Allah, mending surga. Oh gitu.
Sip? Berarti kalau ada orang sholat nyari surga, nyari apa? Oh setan. Udah coba ya. Ini belum nyampe, nanti lah kapan-kapan ya. Udah. Ulang. Ya oke. Dah ulang. Jadi sholat tujuan atau jembatan? Jembatan. Oke? Nah berarti setiap jembatan ada tujuan nggak? Ada. Nah sekarang saya tanya, Bu sholat wajib nggak? Kenapa? Perlu. Kenapa ibu-ibu sholat? Kenapa? Jawaban itu tipikal banget ya, perintah. Ketemu Allah. Gini. Sholat itu adalah jembatan, betul? Allah nyuruh kita sholat pasti ada tujuannya nggak? Kan nggak mungkin kamu sholat dong, kenapa pokoknya sholat aja udah. Kan nggak mungkin. Ibu nanti bentar lagi makan. Tujuannya apa? Sip? Berarti setiap jembatan pasti ada. Sekarang saya tanya, simpel aja. Kenapa kita disuruh sholat? Jembatan menuju mau ke Allah gitu? Kejauhan lah, bener sih, tapi terlalu jauh. Yang simpel aja. Sholat itu tujuannya apa sih? Yuk, contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Titik. Itu dulu, nggak usah jauh-jauh. Betul? Berarti sholat ini jembatan, keji dan munkar yang turun adalah tujuan. Sekarang saya tanya, jembatan dan tujuan ini dua hal yang saling menyampaikan nggak kira-kira? Kesatuan nggak kira-kira? Pertanyaan, ngegosip keji nggak? Keji. Ada nggak orang rajin sholat tapi ngegosip? Ada. Berarti kenapa nomor 4 ini? Jadi satu tadi apa? Asbun. 2 adalah apa? Berpengetahuan. Nomor 3 apa? Memiliki pemahaman. Paham. Nomor 4 sadar namanya. Sadar. Bu, saya mau nanya, lawan kata sadar apa? Tadi saya mau nanya, lawan kata kanan apa? Enggak kanan, masa gitu? Bukan, mabuk. Oke? Berarti kalau orang lagi tidak sadar, dia lagi apa? Sekarang saya tanya, kalau dia sholat dan selesai sholat ngegosip, sholatnya sadar atau mabuk? Wah, gitu maksud. Paham nggak? Makanya di Quran ngomong, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ya elah, zuhur iya, ngegosip iya, mabok dong. Betul nggak? Sip ya? Makanya nanti di Al-Maun tadi kita sambungin fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Maka ibu-ibu, maaf banget, kalau orang sholat 5 waktu rajin itu belum prestasi di hadapan Allah. Jadi prestasinya udah zuhur, udah ini prestasi hebat sholat, belum. Kenapa? Dia baru masih ada di jembatan. Yang bahaya muter-muter di jembatan nggak nyampe-nyampe. Pakai baju, kasar lagi. Paham ya? Oke? Berarti pengajian ini jembatan bukan? Jembatan. Titik sampainya, kejinya turun, munkarnya turun. Maka orang yang merdeka adalah orang yang keji dan munkarnya turun derajat. Oke? Sip ya? Clear ya? Kesimpulan. Sarung beli di mana? Ya nanti. Bagus pertanyaannya ya. Nyambung banget sama materi pertanyaannya. Iya.
Curiga yang sarung dari tadi ya. Kan salah mulu jawabannya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kesimpulan. Ibu maaf ya, ini baru 2% yang kita bahas nih. Soalnya nggak mungkin ngomongin kemerdekaan dalam perspektif Islam dalam waktu 1 jam, nggak mungkin lah. Tapi at least mudah-mudahan di kita belajar 1 jam, 1 jam setengah ini ibu-ibu dapat sesuatu. Oke? Satu aja Bu, ibu-ibu nggak harus ngerti semuanya, nggak harus. Kenapa? Wadahnya beda-beda. Tapi yang kira-kira ibu dapat banget, kira-kira ini menumbuhkan, fokuslah di situ. Oke? Maka pulang dari sini nggak usah nanya temannya, ngerti nggak, nggak usah, udah. Karena beda ngertinya, udah. Ya, beda, udah. Jangan nanti teman yang ngerti, aku nggak ngerti jadi minder. Aku nggak ngerti ya udah nggak apa-apa. Ya. Karena kenapa? Wadahnya nggak ada yang sama, wadahnya beda. Ya. So Bu, terakhir sebagai penutup, yuk, mari kita beragama menggunakan akal. Mari kita berislam menggunakan akal. Jangan main ikut-ikutan, jangan ngikutin gara-gara viral diikutin, tapi filterlah dengan akal sehat kita. Karena yang akan menyelamatkan kita bukan buku, bukan siapapun, tapi alat yang udah Allah berikan kepada kita yang disebut dengan yang namanya akal. So oleh karena itu, mari terus-menerus satu Qur'annya dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, baru kita siarkan dengan perilaku yang lebih baik. Karena siar yang terbaik bukan ceramah kemana-mana, tapi perilaku kita yang membaik sehingga lingkungan kita ikut membaik, karena kita juga jadi jauh ikut membaik. Setuju? Saya rasa itu dulu. Saya kembalikan ke Ibu MC. Silakan. Kayaknya kalau jam 12 kurang. Kan tanya jawab. Sudah mah MC. Iya, MC. Oke, Ibu. Juga nih mau bertanya. Ada satu. Ya, Ibu pakai ini Bu. Bentar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Ustadz. Oh, jangan manggil Ustadz Bu, Abu aja. Kang Abu, maaf yang telah memberikan kita pencerahan mengenai apa arti kemerdekaan. Dan kita sudah tahu banyak yang disampaikan Kang Abu bahwa kebanyakan kita dalam kehidupan sehari-hari ini adalah melaksanakan habit, kebiasaan. Pertanyaan saya, bagaimanakah merubah habit kebiasaan ini menjadi suatu perubahan dan belajar sehingga Kang Abu bisa memberikan strategi apa yang kita bisa laksanakan untuk menghilangkan habit kita dalam menuju perubahan ini, untuk selalu belajar dan belajar. Salah satu contoh membaca Al-Quran. Kita tahu memang Al-Quran itu harus atau perlu nih ya, bukan wajib ya, perlu kita pelajari karena untuk melaksanakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita umur 30 ke bawah kemarin tuh kita sholat 5 waktu aja syukur kalau sudah sholat rutinitas tadi, bukan perlu ya. Yang jadi masalah ya, kadang-kadang seperti Kang Abu bilang, kita harus setoran. Saya sepertinya, contohnya ya, saya jamaah Masjid At-Taufan. Kita untuk merangsang bagaimana kita belajar Al-Quran, kita disuruh misalnya 1 juz, 2 juz seminggu, kita nyetor. Dalam artian kita membacanya 1 hari itu 1 halaman, ya syukur-syukur. Nah, dalam kita membaca, kita artikan, kadang-kadang arti dengan tafsir itu tentu berbeda. Nah, untuk mempelajari tafsir ini, 1 ayat aja itu untuk beberapa jam. Nah, strategi apa Kang Abu sehingga kita belajar untuk kehidupan sehari-hari kita ini? Ayat-ayat mana, tafsir mana yang harus kita pelajari itu? Contoh Kang Abu, istikharah, cara kita bersuci. Cara kita bersuci aja kalau kita tidak melaksanakan sesuai Al-Quran, sholat kita tidak akan diterima Allah. Karena kita belum suci. Yang arti suci itu mungkin tidak ada di majelis pelajaran, tapi adanya di majelis ilmu. Tangan kita mana dubur, mana paha, mana di mana-mana. Nah, mungkin saya juga agak belum mengerti.
Nah, kalau itu kita tidak laksanakan, sholat selama kita sekarang ini tidak akan diterima Allah. Nah, saya minta Kang Abu, dari mulai mana kita merubah belajar ini sehingga rumutan untuk mencapai ke hal itu kita bisa laksanakan di sisa-sisa umur kita ini. Kurang lebih itunya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong, pertanyaannya bagus. Such a great question. Ada lagi? Nah, Bu, ini pertanyaan bagus banget. Jadi kalau tadi Ibu bertanya, gimana caranya kan gitu ya? Nah, Bu, saya kasih rumus ya. Ini Ibu harus ingat, ada rumusnya 15L. Siap? Ya. Gak boleh lupa. L yang pertama, latihan. Apa Bu? Latihan. Karena kalau nggak dilatih nggak mungkin berubah. Kita bisa karena sering dilatih. Contoh, nggak bisa ngomong gini, aku tuh emang orangnya pelit. Enggak, tiap hari latihan pelit. Paham nih? Aku tuh emang orangnya pemarah sih. Enggak, tiap hari latihan marah. Berarti apa yang kita latih akan terjadi? Yes. Terus ada yang komplain, aku tuh nggak pernah bahagia. Ya iya, nggak pernah latihan bahagia, tiap hari julid mulu. Berarti bahagia dilatih nggak? Berarti tidak ada perubahan tanpa latihan. Jadi L yang pertama apa? Latihan. Siap. L yang kedua, latihan. L yang ketiga, sama, sampai ke 15, latih. Nah, udah gitu. Ini kalau nggak ingat, bahaya aja udah. Jadi apa yang dilakukan, Bu? Latihan. Ibu pulang dari sini nggak melatih, nggak akan jadi apa-apa aja. Cuman dapat pengetahuan, tapi tidak terlatih dalam konteks perilaku. Itu yang pertama. Oke, yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, mending tahu satu ayat yang diamalkan daripada tahu ribuan dan hafal ribuan ayat tapi dipakai debat gitu. Betul? Karena esensi ayat bukan bunyi-bunyi, Bu, maaf ya. Orang yang hatam tuh nggak prestasi loh. Sebelum apa yang dihatamkan menjadi perilaku. Jadi mau tadi cara satu hari satu juz lah apa, oke. Tapi kata kuncinya adalah semua intisarinya perbaikan alam. Makanya tadi saya bilang, kenapa begitu baca perlu sambil ngerti kira-kira abis baca ini perilaku apa nih yang harus saya lakukan. Oke? Nah, ini harusnya kita bahas nanti di pertemuan kelima sih. Iya, tapi karena ibu nanyanya sekarang bagus, berarti kita agak loncat, nggak apa-apa ya? Ya sih. Oke ini? Oke. Aduh diam gini ibu-ibu, oke nggak ini? Oke, nah. Supaya nanti pulang dapat bekal nih. Iya. Ibu nanti mau bicara tentang bersih, udah aja. Itu nanti ranahnya di fikih. Dan itu oke. Tapi nanti kita ngerti bahwa esensi Islam itu bukan hanya ada di wilayah fikih, gitu. Bukan hanya itu. Jadi saya mau straight, ini kunci pas. Ya. Pokoknya ini kunci, ibu-ibu dibawa kemana aja, selamat aja udah. Oke? Oke. Nomor 1, jawabannya ada di surat 49 ayat 13. Ini saya bacain ya. 49 itu surat Al-Hujurat, ayat yang ke-13. 49 ayat 13 tuh ada di tengah-tengah ayatnya ada kalimat gini, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapanku, kata Allah, adalah orang yang paling takwa. Yang paling apa? Sip, sekarang saya tanya, mau dia bersih-bersih, mau dia ini, mau dia itu, ujungnya menjadi orang takwa. Sip? Oke? Gak ada di Quran diomongin yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin umroh. Gak ada. Sok cari sama ibu, gak akan ada. Yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang rajin tahajud. Gak ada. Yang paling mulia adalah orang yang rajin puasa, yang rajin sholat. Gak ada. Tapi yang paling mulia adalah orang yang paling sip. Oke?
Berarti puasa, umroh, tahajud, haji, semuanya jembatan. Oke? Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Kan yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Aduh, gawat. Jadi yang penting tahajudnya atau takwanya? Dua-duanya. Sip? Maksud saya jangan muter-muter di jembatan tapi nggak nyampe. Tapi dua-duanya jadi satu kesatuan. Oke? Nah, nanti kita detailkan di pertemuan ke-6 nih. Kalau ada gitu juga. Nah, satu. Ibu-ibu saya sering ngomong ini karena ini short ya, cepat biar cepat gitu ya, tapi kita dapat gitu maknanya. Quran itu isinya 6.236 ayat. Oke? Kalau disarikan, diperes nih, itu cuma mau keluar kata takwa aja. Makanya induknya Quran itu Al-Fatihah surat 1. Oke? Jadi kalau Quran diperes, keluar Al-Fatihah. Al-Fatihah diperes cuma keluar surat 1 ayat 1, Rahman dan Rahim. Jadi esensi Quran itu surat 1 ayat 1 namanya Rahman Rahim. Jadi inti apapun yang kita lakukan dalam ketakwaan sebisa mungkin jangan jauh-jauh dari sifat welas asih. Dah. Gitu. Jadi ibu mau cara tafsir tak? Tafsir beda-beda. Tapi inti dari konteks Quran adalah mengajarkan kita menjadi manusia yang penuh dengan welas asih. Bu, kira-kira kalau orang ngejulidin orang lain lagi welas asih nggak kira-kira? Enggak lah, udah pasti egonya keluar. Nah, jadi sementara ya, nanti kita bahas panjang lebarnya. Apapun yang ibu-ibu pelajari, selesaikan pelajaran dengan sifat kasih sayangnya Allah. Karena kasih sayang tingkatkan yang namanya cinta, kasih atau welas asih, supaya ketika kita berbasmalah bukan cuma bicara tapi kita memancarkan kasih sayang. Jawaban simpelnya kira-kira begitu. Oke Bu, sip. Ibu, ya mana? Terima kasih Pak Abu. Saya mau bertanya tetapi di luar konteks. Oh iya. Tapi andai kata masih ada yang lain yang ingin bertanya di dalam konteks ini, silakan lebih dulu. Gak apa-apa, nanti kita satuin. Ibu apa pertanyaan? Begini, saya dari dulu senang sekali menggunakan cat warna ya, kuteks ya. Tapi banyak sekali orang menegur saya karena saya kan sering sekali beberapa kali ya pergi haji, umroh itu juga ada sering. Kenapa kok masih menggunakan kuteks gitu? Nah, terus saya selalu dibilangin gitu sama teman-teman itu katanya tidak masuk air wudhu gitu. Nah, saya ingin tahu pendapat Kang Abu apa. Terima kasih. Oke. Ibu kalau ada teman yang komplain tentang kuteks, ibu tinggal jawab, kan aku keren gitu aja. Bu, urusan kena air atau enggak, balik lagi itu urusan pemahaman. Konteksnya ada di situ. Makanya nanti itu kita bisa ngomongin fikih. Kan kuteks juga sekarang ada yang halal misalnya. Betul nggak? Jangankan kuteks, kulkas juga halal. Ya. Emang mau dimakan. Tapi point of view-nya Bu, mau kuteks, mau enggak, balik ke pertanyaan Ibu, inti sarinya adalah kita ada di level takwa atau tidak. Itu aja. Gitu. Karena urusannya bukan masalah di kuteks saja, tapi lebih dalam dari itu. Karena outputnya adalah lebih kepada akhlak. Gitu ya Bu ya. Dan ketika ada orang komplain mungkin nggak ngerti, nggak apa-apa. Karena level kesadaran orang nggak ada yang sama. Mungkin dia masih melihat dengan pemikiran 1400 tahun yang lalu belum ada kuteksnya. Jadi bid'ah. Kan bid'ah itu sesuatu yang belum ada zaman dulu, betul nggak? Mungkin kuteks waktu itu belum ada, jadi bid'ah pakai kuteks, ya udah. Berarti yang ngomongnya juga datang pergi ke sini pakai unta, nggak boleh pakai mobil. Karena belum ada gitu. Nah, sehingga kalau kita berputar di wilayah hukum itu pasti akan ketemunya kotak-kotak. Tapi Pak, saat kita paham esensinya adalah kembali kepada takwa, kira-kira nanti Ibu ngerti bahwa ujung-ujungnya bukan pada warnanya tapi pada sikap hatinya. Terima kasih. Oke Bu ya? Sip. Oke.
Ya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi subjeknya Ustadz ini kemerdekaan, sedang yang dibaca tadi kan anak 6. Bisa nggak Ustadz tolong dikasih tahu kita supaya kita umpamanya setiap kali ada pengajian kita akan sinkronkan antara subjek dengan Quran yang kita baca. Oke. Jadi kalau dari kemerdekaan ini suratnya apa Ustadz? Ya, suratnya. Ya. Oh iya. Sebaiknya yang berhubungan dengan supaya sinkron tadi kan itu kan mengenai binatang, sedangkan ini kan mengenai kemerdekaan itu kan tidak sinkron ya. Nah untuk selanjutnya supaya kita sinkronkan, jadi mohon dikasih tahu yang hari ini kemerdekaan itu dari Al-Quran suratnya apa. Terima kasih. Ini Bu, sebenarnya Al-An'am juga nyambung, kalau nyambung aja sih. Karena kita kaitkan dalam konteks Al-An'am itu perpindahan dari Al-Baqarah menuju Anas tadi gitu. Tapi makna liberating, makna terbebas, itu sebetulnya kalau kita mau lebih dalam lagi, itu ada di surat 3 ayat 19 sebenarnya. Kenapa? Di surat 3 ayat 19 itu ada kata-kata Inna dina indallahil Islam. Yang terbaik adalah ketika kita menjadi isinya Islam, bukan KTP-nya. Nah banyak orang kegeeran dengan ayat ini, Bu. Inna dina indallahil Islam, yang terbaik Islam. Padahal KTP-nya, gue paling baik, belum tentu. Gitu. Karena Islam itu artinya salah satunya liberate dari apa? Kebodohan, kegelapan, ketidakmengertian. Cahaya pengetahuannya dapat, dan pada dasarnya menuju kepada yang namanya kesadaran. Itu Bu. Nah, sudut pandangnya luas sih sebenarnya. Banyak sekali ayat yang bisa berkaitan. Mau 3 ayat 19 nyambung, 49 ayat 13 nyambung, surat 6 ayat 12 nyambung, 6 ayat 54 nyambung. Semuanya bisa koneksi Bu sebenarnya. Tapi kata kuncinya adalah kita ngerti bahwa orang yang merdeka adalah di surat 5 ayat 16 tadi, dia bebas dari gelap menuju kepada cahaya. Gitu ya. Contoh, ibu-ibu tadi sebelum sama sesudah kira-kira dapat sesuatu yang wow nggak gitu? Dapat wow efek nggak? Dapat aha moment nggak kira-kira? Ibu-ibu udah mulai merdeka nih pelan-pelan. Iya, karena dari tadi gelap, sekarang agak-agak ada terang. Karena belajar. Oke? Sip? Cukup ya ibu-ibu ya? Aman ya? Ya, sip. Soalnya saya ada syuting bentar lagi ya. Kita tutup doa boleh? Tutup dulu, silakan Ibu-ibu kita santai rileks, tenang sebentar. Sebelum kita tutup, kita buka hati kita. Kita santai dan rileks. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak tepat. Semua datang dari kebodohan saya, karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Kita semua di sini belajar bersama, dan kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan, baik; yang mendengarkan kebaikan, baik; dan yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk, jadi yang bersegera dalam berbuat kebaikan, fastabiqul khairat.
Hatur nuhun, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini para Gen Z ya.